Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muslim TV, alhamdulillah pagi hari ini udah pagi ya. Ya, kita kembali berjumpa di program terbaru dari Radio Suara Muslim, yaitu podcast SMTV yang sangat menarik sekali, yaitu SM Talk, Suara Muslim Talk ya. Jadi meskipun kita sudah ada punya suara, masih terus harus ngomong. Karena orang katanya kalau cuman bersuara tapi tidak ngobrol dari hati ke hati, asik, itu nggak masuk ya. Seperti nanti tamu kita atau tamu saya di pagi hari ini, teman-teman. Tapi sebelum kita ngobrol dengan dua tamu yang sangat spesial ini, saya minta yang sedang nonton silahkan bisa di-subscribe dulu ya, yang belum subscribe. Kemudian juga di-share untuk tontonan kita, insya Allah yang penuh dengan manfaat, karena akan berbagi tentang kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Ngapain kita perlu kolaborasi? Nah, ini dua tamu sudah akan berbagi nantinya insya Allah dengan kita. Yang pertama saya tidak perlu kenalkan kayaknya Anda ya. Anda perlu dikenalkan. Kenalin Mbak. Oh, kenalin. Baik, yang di samping dulu ya, yang ladies first dulu. Ini ada Mbak AS Mayang Sari, trainer dan juga penulis buku Hearty Service. Mbak Mayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nasir. Senang sekali ya kalau deket dengan Mbak Mayang ini, dan karena emang satu-satunya perempuan di sini. Kamu nggak disapa? Apa? belum disapa, belum. Tenang, Belum bisa Pak. Iya, Oh ya, tenang. Sama kok insya Allah bayarannya ya. Dan Anda tadi sepertinya juga baru rekaman ya? Apa lagi ya? Iya. Ini ada kalau orang biasanya ketemu mantan tuh agak sungkan ya. Grogi. Kalau atau grogi apa gitu ini mantan suara. Ini teman saya ya, teman-teman Suara Muslim TV. Ini ada Mas Tutus Wahyu Widagdo, sekelaku sebut sebagai apa? Sebagai apa dong? Kekasih yang tadi Kekasih yang tidak Waduh. Lead Associate dari Hearty Service. Mas Tutus, terima kasih sudah datang. Kita tos dulu. Widih. Ya. Tadi Saya nggak ketemu diucapin terima kasih loh. Terima kasih. Makasih. Udah habis. Oh, sudah habis. Oke. Kita ini insya Allah podcast yang ke berapa? Keempat ya, keempat dan yang kelima, oke. Wow. Dan kita punya tugas untuk menaikkan viewers. Enggak, karena memang pagi hari ini temanya adalah kolaborasi nih Mitra Muslim ya teman-teman, dan biasanya kan kalau artis-artis tuh collab ya. Ada collab tuh. Sekarang kan kita collab nih sama Mbak Mayang sama Mas Tutus. Asik Mas Nasir. Gimana rasanya nih collab dengan Suara Muslim? Masya Allah, mencerahkan, menyejukkan, dan menyatukan. Oke, betul sekali. Rasanya itu. Tapi Mbak Mayang kenal dengan Suara Muslim udah berapa tahun ya? Sebelum Negara Api Menyerang pastinya. Asik. Dan dulu yang kenalkan juga bestie saya. Oh, Mas asik. Tutus. Anda yang mengenal. Iya, betul. Suka ngenalin temen-temen Ya. ya. Terima kasih. Apa disebutnya apa itu? Macomblang ya? Macomblang. Iya. Debt collector. Kolektor ya. Kolektor. Nah, collab seberapa penting sih Mbak Mayang collab itu, kolaborasi di dunia saat ini ya, di era-era kita ini? Menurut aku penting banget Mas Nasir, karena ya kita bicara tentang disruption ya. Aduh, ini kayaknya keberatan nggak ya ngomong disruption ya. Di era yang triple disruptions, di mana digital udah ada digital disruption, ada perubahan yang luar biasa karena digital di dunia kita, di negara kita. Kemudian ada millennial disruption, sekarang yang memenuhi workforce, task force para tenaga kerja itu milenial gitu ya. Dan ada pandemic disruption juga. Maka jika kita nggak berkolaborasi, bisa jadi kita nggak bisa menang. Para milenial yang sekarang sedang merajai boleh dibilang angkatan kerja, bisa jadi mereka Kayak masih kita ini ya. kita ya. Dia aja kayaknya Mas, dia aja. Nah, kalau kita nggak berkolaborasi, bisa jadi kita akan ketinggalan juga, karena apa? Pengalaman belum dimiliki milenial. Tapi para senior milenial yang para seniornya milenial juga memerlukan kolaborasi dari milenial. Karena apa? Mereka yang punya digital. Milenial menguasai teknologi, milenial yang menguasai dunia digital. Disebutnya digital native. Digital native. Jadi seniornya milenial ini Cakep. kudu kolaborasi dengan milenial. Exactly. Nggak boleh jadi kayak merasa paling senior gitu ya. Udah nggak zaman. Nanti kita akan punah kalau nggak berubah. Gitu. Biar bisa berubahnya pas ya, kita mesti gandeng, karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ini masanya milenial, maka kita perlu kolaborasi sama milenial. Oke, tapi Mbak Mayang masih merasa ini masanya Mbak Mayang nggak sih?
dengan kolaborasi dengan milenial. Ya, akhirnya kita akan jadi up to date ketika kita masih tetap kolaborasi sama Brondong ya. Brondong. Milenial. Jagung maksudnya, Brondong. Oh, jagung ya. Popcorn biar lebih berkelas ya, Besti. Popcorn. Kan kalau Brondong murah, kalau popcorn kan rada mahal. Karena bahasanya beda ya, sebenarnya tambah mahal. Kayak ini kan teh ya, kalau black tea jangan. Nah, udah beda lagi, betul. Kalau Mas Tutus rasanya kolaborasi dengan Mbak Mayang gimana? Perasaannya yang pasti yang pertama itu bersyukur ya, karena kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mayang, jadi Mbak Mayang. Gak apa-apa, kamu bersyukur, aku bersabar kok. Jadi tadi sama bestie aku, ini ada Bu Mayang. Jadi yang dirasakan itu adalah kita tuh para milenial betul. Kita itu punya energi yang berlimpah. Kita punya semangat. Anda mengasosiasikan diri Anda sebagai milenial? Karena saya lahir gitu. Makin-makin. Walaupun hari ini mungkin dia secara outfit nggak milenial ya. Serius. Ini karena dia menyesuaikan. Saya yang selenial pakai outfit milenial, dia yang milenial pakai outfit kolonial kan. Biar ini demi SM ya, demi SM. Terima kasih. Udah Warnanya sama. Ya dong. Coba nanti beli yang kayak gini gitu. Boleh nyewa nggak? Nyewa aja? Enggak deh. Besti lanjutkan, Besti. Iya, lanjut. Belum selesai. Tadi ngomongin apa? Perasaannya. Nah, kita tuh para milenial itu tentu sometimes itu butuh diarahkan dengan para selenial yang itu punya pengalaman, yang itu dari sisi jam terbang itu udah lebih banyak, lebih tinggi. Bahkan kita itu dari sisi aset itu pun masih kurang, dalam artian secara finansial itu belum apa itu istilahnya, sekokoh semen dong. Itu Mas Nasir. Iya, itu yang ngajak collab duluan yang mana nih? Kita yang ngajak aku aja dong. Atau Tutus yang Siapa minta yang sebenarnya jadikan saya duluan? murid musuh gitu. Tolong kamu ngaku dong, Besti. Bukan ya, ini datang dari kami berdua yang merasa bahwa saya butuh profil seperti Mas Tutus yang dia semangatnya punya, dia up to date, kekinian gitu kan. Saya butuh juga bimbingannya dan butuh belajar tentang digital dari Mas Tutus. Jadi waktu itu ya tiba-tiba klik aja gitu kali ya. Mengklik-klikan diri. Kita tiba-tiba jalan aja gitu. Jadi ngalir aja. Bahkan sampai akhirnya saling check and recheck kalau kita tuh mau perform seperti itu. Oke, jadi model kolaborasi yang sering dilakukan oleh berdua ini seperti apa modelnya? Narasumber sama host atau sesama narasumber atau gimana? Bisa dua-duanya dan bisa berbalik-balik. Kami saling multi peran ya, betul ya. Jadi ada masa kami paling sering memang kerjasama kalau untuk pekerjaan ya. Kalau di Hearty Service memang saya penulis dan boleh dibilang trainer foundernya. Namun Mas Tutus ini dia juga sudah memiliki spesifikasi skill untuk sebagai trainernya Hearty Service juga. Jadi nanti tinggal kebutuhannya seperti apa. Ada kalanya saya yang jadi trainer, Mas Tutus jadi leadnya. Ada kalanya Mas Tutus jadi lead, saya trainernya loh. Kan nggak ngawur. Enggak. Jadi dalam syariahnya. Kadang-kala ada juga audiens yang itu butuh profil seperti Mas Tutus. Jadi misalnya audiensnya itu mahasiswa atau ada audiensnya anak-anak milenial, tentunya Mas Tutus lebih masuk untuk membawakan. Fans-fansnya BTS gitu ya. Gitu. Stadium. BTS, ini BTS makanan kan ya? Yang di sini. Artinya memang kolaborasi tadi sangat penting sekali. Ini mitra muslim ya, dan kalau tidak berkolaborasi ini bisa-bisa kita ketinggalan. Cuman kalau kolaborasi itu kan masih tetap ada persaingan-persaingan nih. Oke. Ada nggak persaingan-persaingan dalam kolaborasi itu? Nah, kami punya yang namanya competition ya Mas Tutus ya. Jadi ada competition, ada collaboration, ada cooperation dan competition. Jadi kalau competition berarti berkompetisi, cooperation berarti bekerja sama. Kami menyukai competition. Jadi kami bekerja sama, namun tetap ayo kita saling berkompetisi, tapi berkompetisinya bukan antara kami. Kami berkompetisinya antara kami yang kemarin dengan kami yang hari ini dan kami yang masa depan. Jadi dengan diri sendiri? Yes. Maka kami saling mengingatkan apakah kami sudah lebih baik dari kemarin, apakah kami masih
jangan-jangan masih sama seperti kemarin gitu kan ya. Maka competition itu memang ada, kami bercooperation agar bisa berkompetisi mengalahkan diri sendiri. Sebenarnya lebih ke sana. Itu perlu mirror dari orang lain nggak, Mama? Maksudnya kayak perlu masukan, kritikan, julitan jadi netizen gitu ya. Perlu nggak sih untuk mengalahkan diri sendiri ini? Perlu banget karena kita kadang-kadang ini ya Mas Utus, kok gue terus yang ngomong sih, nggak apa-apa. bayarannya sama loh, bayarannya sama. Bagus Tahu? dong. Gimana nih? Saya sih lebih ada quote yang favorit saya tentang collaboration nih Mas Nasir, Iya. bahwa if you want to go fast, go alone. Oh, But if you want to go far, go together. Jadi kalau mau pergi cepat ya sendirian aja. Tapi kalau mau perginya sampai jauh, sampai mengalahkan berapa masa, sampai nanti musim semi after pandemi, amin. maka kami pengennya pergi bersama, biar nanti bisa perginya lebih jauh. Nggak Gitu nggak sih ngajak. Besti? Saya nggak diajak begitu. Oh, Anda mau ikut ini? Kayaknya perlu fit and proper test dulu kan. Karena memang harus banyak yang disiapkan, ngawur. Ada syarat-syarat Mas untuk bisa menjadi untuk berkolaborasi. Yes. Tentu ada syaratnya. Betul, julidnya harus level Harus berapa? berapa? Oh, Ya. Itu tuh sering dijulitin gak nih sama orang-orang? sama kita. Sama orang-orang ya. Ya, dalam rangka tadi kan ketika kita pengen evaluasi diri, mungkin kejulitan itu juga bagian dari evaluasi ya. Karena meskipun kita nggak suka, tapi benar juga nih kadang-kadangnya kita itu. Ada nggak ya yang julid Wah. sama kita? Atau jangan-jangan Anda merasa semua kejulitan itu adalah berkah ya, maksudnya. Bisa jadi kayaknya. Bahkan ternyata ada netizen yang itu menunggu perform kita itu akan menggunakan dress code seperti apa gitu. Iya. Jadi foto-foto itu udah dikolase tuh. Itu nggak julid teman-teman. Iya, itu bukan julid, maksudnya Itu fans. Itu fans, yes. Jadi bahkan foto tampil di pertemuan ini itu di ini warna ini, di ini terus yang terakhir Dikolase ya? di kolase, yang terakhir tanda tanyain. Kira-kira Nextnya pakai dress code apa? Itu istri Anda. Bukan. bukan. Kami juga Fansnya nggak ya? menyebut itu haters ya, Nah. karena haters itu adalah fans yang Fans tertunda kan. Iya. Jadi nggak ada. Kalau ini sih Mas Nasir, menurut aku tuh nggak ada sebenarnya orang julid. Artinya kita kadang merasa mereka julid karena mungkin kita terlalu memasukkan ke hati ya. Nah, padahal jika kita menggantungkan kebahagiaan kita ke mulut orang lain, ke komentar orang lain, kita akan cepat tua. Maka Jadi dilihat ini ya, yang modelnya Itu yang paling sering masukin ke hati. karena kalau ngomongin komentar, betul juga sih kita butuh feedback dari orang lain. Tapi satu feedback dari seorang ahli jauh lebih penting daripada ribuan feedback dari orang yang nggak ahli. Nah, kadang-kadang netizen yang asal komentar jika dia bukan expertnya, so nggak perlu kita pertimbangkan terlalu jauh. Nah, minggir aja gitu Cukup ya. di-read aja, dibaca aja ya. Cukup di-read, Cukup bahkan tahu. kadang-kadang perlu didoakan. Perlu didoakan karena bisa jadi hati mereka sedang tidak indah. Karena ketika hati kita sudah indah, maka apapun yang di sekitar kita juga akan terasa dan terlihat indah. Ya, itulah perlunya Masya kita Allah. menyervis hati kita di Waduh. betul banget itu. Iya, terus ya? Yes. Sudah diservis nggak hatinya? Jadi setiap pelatihan itu ya Mas Nasir ya, Iya. itu tuh kayak jadi sarana ngecas gitu. Sarana servis. Kan ada jam, ada mesin cuci. Iya, jadi ada pernah gitu ya di apa tuh? Di sebuah tempat. Pokoknya Bu Mayang itu di Japri itu karena pernah pada waktu itu lagi ngaji terus benerin sound system gitu. Kok sound systemnya itu agak berbet sama Bu Mayang dibenerin tuh. Karena kan kita sering training bareng. Jadi minimal tahu lah kalau mic kenapa itu tahu. Nah, akhirnya sama Bu Mayang pada saat ngaji itu soundnya dibenerin sampai suatu ketika Ada yang menyangka saya lulusan STM ya, jurusan Anda bisa benerin itu. di Japri gitu. Bu Mayang. Nah, Lanjutkan Besti, kuatkan hatimu. Apa waktu itu yang rusak? Ya. Sound system ya. Ya. jadi minta diperbaikin. Minta diperbaiki sama Bu Mayang. Ya. Itu karena sering menservis enggak ya teman-teman? Ada kalanya kita nggak perlu menjelaskan siapa kita di tempat yang kita nggak perlu. Ya, artinya ketika berkumpul sama teman-teman ngaji itu kan nggak perlu tahu juga siapa kita gitu. Iya, nggak perlu Ya, menjelaskan juga. tugas saya kita di situ jadi santri, ya udah santri aja, sesama santri gitu kan. Jadi ketika di sana tahu servis maksudnya servis apa ya, servis apa aja gitu. Kebetulan sound system lagi nggak jalan, ustadzah butuh kan nunggu
Ini nggak usah disebutkan masjidnya kan Iya, teman-teman ya, nanti ketahuan ya. Maka pada saat karena saya sama Mas Tutus ini kebiasaan turun bareng, kerja bareng dengan berbagai perlengkapan training termasuk sound system, jadi kita mau nggak mau perlu menguasai juga. Maka waktu itu memang saya benerin gitu. Akhirnya beberapa orang berpikir bahwa saya pakar servis itu beneran servis itu. Nyervis alat elektronik ya. Servis elektronik, maka ya kami tunggulah nanti ada kulkas, AC, jam tangan, ya boleh lah itu dikirimkan ya. Ntar di get kontak itu muncul namanya Mayang Sari Service. Pakar servis. Pakar servis. Ya Masya itu Allah. artinya ketika melihat orang yang berpikiran seperti itu pun kita juga jadi harus positif tetap Mbak Mayang ya. Iya, Nggak iya. boleh tersinggung, nggak boleh apa gitu Enggak, mungkin ya. justru artinya kita bisa memberi manfaat di area lain dari hidup kita kan. Meskipun masih sama-sama servis. Ya betul. Terima Nggak apa-apa. kasih. Itu pun masih berguna kan. Kalau di lapangan juga berguna juga kan. Banget. Servis. Oh, servis. Awal Iya, mula iya. cool itu. Oke. Apa ini? Kalau Tutus kolaborasi, menurut Tutus itu apa kolaborasi? Kolaborasi ya mitra muslim ya, kita tahu ya. Jadi mungkin secara teori kalau di sekolah itu kita disebut makhluk sosial. Nah, artinya sama ya, kita kolaborasi itu adalah betul-betul dua kata. Apa tadi? Ya. Yang pertama itu saling. Kolaborasi kan teamwork ya. Kolaborasi. I make a team and you work ya. Bagus. Jadi Mas Nasir dan juga mitra muslim, pokoknya di dalam kolaborasi itu adalah betul-betul saling menguatkan. Karena kekuatannya Bu Mayang, kekuatan saya itu beda. Kelebihannya Bu Mayang, kelebihan saya itu beda, maka kita Kayaknya berkolaborasi. Anda lebih banyak lebihnya. Maksud Anda Oh, malah iya. terus saya. Udah mulai fisik ya, Beb? Udah Nggak mulai apa. fisik kan lu nggak boleh. Anda merasa sendiri, saya nggak ngomong itu tadi. Tapi yang bahagia nanti istrinya, Mas. Oh, iya. Ya. Artinya salah satu ciri laki-laki yang bahagia dalam pernikahannya adalah ya berat badannya nambah. Asik. gitu kan. Nambah Bagi berat. istri. Wah. 3 kilo. Wah. Lanjut silakan. Gimana Sudah tadi? sih. Oh, masing-masing menguatkan tadi ya. Masing-masing menguatkan. Dan makanya kenapa kita tuh kadang punya challenge. Ayo Mas, tahun ini kita tuh mau ngapain gitu ya, mau ikut training apa, kita saling bertukar informasi. Jadi biar kita tuh saling bertumbuh. Bahkan ada satu kemarin POY, Point of view. point of view. Oh, point of view. Jadi tuh Bu Mayang barusan POV. Oh. itu point of view. You ya, you ya. You. Oh iya, you. You, ya. You. Jadi itu ilmu baru dan kayaknya dan pokoknya Bu Mayang udah ngomong nih, saya bakal nyobain ini gitu ke teman-teman. Nah, artinya dari satu sisi Bu Mayang sudah bertumbuh. Nah, tinggal saya nih, berarti kekuatan apa yang itu betul-betul harus saya asah dan itu bisa dibagikan lagi. Bu Mayang, masih sering ikut pelatihan, terus juga ikut training juga. Oh ya, As a harus. trainer, masih tetap harus ikut juga. Waduh, harus. Justru guru harusnya berhenti mengajar ketika dia berhenti belajar. Keren kan? Trainer pun begitu, dia harus berhenti training belajar ketika dia saya. nggak pernah ikut training ya. Anda pernah ikut training? Saya pakainya legging. Training ya. Jumpsuit aja, jaket pants agak kekinian ya, Besti. Ini penting mitra musimnya. Kadang orang tuh sudah merasa sudah bisa, sudah mungkin ngisi di sini dan lain sebagainya, udah nggak diisi lagi dirinya, cuma ngisi buat orang lain. Nah, nanti kayak gelas ini Mas. Jadi ketika dia terus diberikan pada orang lain, ya kan, Betul terus banget. diminum, nah Saya ikut minum. dia akan habis jika tidak diisi ulang. Ini ada isi ulangnya nggak sih? Ada isi ulang nggak? Kolaborasi yang sehat dan bergizi. Wow. Gimana caranya tuh bikin kolaborasi yang seperti itu? Now, Saya bergizi, Anda bisa melihat tubuh saya. Ngawur. Yang sehat dan bergizi ya. kata kuncinya now. Kata kuncinya Now. 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 N-O-W. En Nasir. O-nya. O-nya otus, Otus. W-nya W-nya what? wayang, wayang dong. Oh, lagi viral wayang. Datit gitu kan ya. Berarti diganti aja W-nya butus, O-nya oyang, kan ngawur. Nah, Iya. kira-kira Mas Aziz seperti penasaran ya, NO ini apa sih mitra muslim? Ya. Kok jadi saya hostnya? Udah cocok. Berharap ya. Berharap. Lagi diajak diakuisisi collab. nih. Tadi udah dapet tawaran sih, coba balik gitu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Oke, what is now?
Now. N. Oh aku ya. Oh, aku, Oke. aku. Ya, kita selalu mengutamakan partner soalnya. Ya. Jadi nggak apa-apa lah karena ladies first, silakan Mas Tutus. Asik. NOW. Jadi N-nya ini Mas Nasir dan juga Mitra Muslim itu adalah never ending improvement. Yang artinya? Yang artinya yes, nggak pernah berhenti untuk selalu bertumbuh. Begitu ya? Yes. Kami tumbuh di kawah Chandra di muka yang sama. Kami sama-sama tergabung dalam Academy Trainer yang itu foundernya adalah Pak Jamil Azaini yang juga beliau CEO dari Kubik Leadership. Kami diajak untuk memiliki prinsip berkolaborasi dengan kata kunci now, Mas Nasir. N-nya memang never ending improvement. Never ending improvement. Terus mau belajar, terus mau bertumbuh. Artinya selalu mencari area mana room for improvement kita, area untuk pertumbuhan kita. Begitu masa pandemi, apa yang perlu kita pelajari? Kami menulis buku bareng ya Mas Tutus ya, 2020 pas di 17 Agustusnya tentang adaptive learner. Itu salah satu area pertumbuhan bentuk dari never ending improvement kami, bahwa di masa pandemi cara belajar udah berbeda. Kita mesti pakai online, pakai Zoom yang awal-awal orang masih bingung. Nah, buku itu menunjukkan betapa kita perlu adaptif gitu. So itu never ending improvement tuh benar-benar memang kita butuhkan biar kolaborasinya tetap sehat. Karena kita harus tetap saling apa nih yang perlu ditambah nih, apa nih yang perlu ditambah gitu. Dan semua harus ya yang berkolaborasi. Maksudnya tidak ada yang ketinggalan, semuanya harus improve. Yes, exactly. Dua-duanya harus bertumbuh. Nggak hanya dua, kalau collapse-nya dengan banyak orang, maka semua anggota perlu never ending improvement. Dan improvement itu bisa jadi sumbernya dari mana? Dari O-nya. O-nya apa itu? Open for feedback. Jadi kalau mau berkolaborasi, pastikan kita mau open for feedback, yang artinya siap menerima masukan, kritikan, bahkan nggak baperan. Yes, bahkan itu di garis bawahi karena the winner is apa ya? The winner take all. Feedback is the breakfast of every champion. Yes. Nah, feedback itu ternyata adalah sarapannya para pemenang. Jadi kalau kita mau menang di masa disrupsi seperti ini, maka pastikan kita udah sarapan dengan feedback. Maka every single collaboration kami begitu selesai pasti kita akan nanya, apa nih feedbacknya kita hari ini? Mas Tutus memfeedback saya memfeedback Mas Tutus, dan kita memfeedback program itu secara keseluruhan. Jadi ada evaluasi yang setelah feedback nanti akan feed forward. Feedback and feed forward. Oh pasti dong, kita akan julitin Anda ya, lo bukan julid ya, itu evaluasi. Oke, jadi tidak pernah berhenti untuk berkembang, kemudian menerima masukan-masukan. W-nya willing to create impact for others. Kita ada kemauan untuk bagaimana memberi dampak, memberi manfaat buat partner kita, buat pasangan kita. Jadi bukan cuman apa ya yang bisa aku dapat dari Mas Tutus, atau mungkin Mas Tutus apa yang bisa didapat dari saya. Tapi justru kita mental create impact, artinya mental giver. Mentalnya ngasih. Apa yang bisa aku kasih ke partnerku? Contoh waktu itu saya ngerasa banget dapat impact dari Mas Tutus itu pas training offline, dan saya ngerasa aduh kok kayaknya ini timnya kurang best look ya, kurang penampilannya kurang oke. Terus saya tahu Mas Tutus ini karena dia punya wedding organizer, dan saya tahu wedding organizer kekuatannya diantaranya adalah di outfitnya ya. Maka waktu itu kolaborasinya bentuknya adalah, Mas support Hearty Service dong di pelatihannya, semua timnya pakai outfitnya sama kita. Maka akhirnya jadi keren banget gitu. Meskipun giver artinya bukan Mas Tutus ngasih doang, saya terima aja, enggak. Saya juga give. Apa yang bisa saya support untuk Mas Tutus gitu. Bisa jadi bukan hanya tentang outfit itu, apakah saya harus bayar apa enggak. Jujur aja enggak ya, jujurly enggak bayar ya, jujurly. Hanya gantiin biaya laundry gitu kan yang. Tapi ya enggak, jujurly ya. Cuman ya bisa jadi take and give itu, giver itu di area yang berbeda gitu. Saya merasa dapat giver dari Mas Tutus pada saat saya butuh outfit untuk tim saya gitu-gitu. Kalau Mas Tutus dapat pernah nggak sih dari mamanya? Jadi Mitra Muslim 2 pekan kemarin itu saya positif gitu. Nah maka enggak. Dan ini tuh sudah negatif. Nah artinya apa? Kalau kita para milenial gitu ya, itu secara aset itu masih belum settle. Nah maka untuk memberikan dampak itu saya dikirimin nih sama Bu Mayang berupa suplemen yang itu ternyata bisa meningkatkan imun tubuh tuh biar bisa segera
baikan, bahkan akhirnya sebenarnya kita tuh terjadwal 2 pekan kemarin ya. 2 pekan kemarin kata saya. Itu akhirnya mundur. Nah, Iya. artinya apa? Kita tuh saling betul-betul kekuatan kita di mana, kita tuh betul-betul give and give. Nah, hal yang paling memorable Oke. itu adalah berkaitan dengan kendaraan mungkin. Aduh. Ada lagu nggak ada? Yang agak horor mungkin. Kayak kemarin dong saya di sana, Mas yang baju kuning. Kan kemarin saya pakai baju kuning, ikutlah bersamaku menari bersamaku. Terus ku jawab belum tahu kalau saya menari. Entah pasti bisa kayang ya. belum tahu hantunya. Apa tadi? Lanjutannya. Ya, Apa lagi? Tungguin kan? dia lupa kayaknya. Dia lupa. Karena kebanyakan distract. Enggak. Jadi waktu itu karena kita secara milenial pada waktu itu 2000 berapa ya? Sebelum negara api menyerang lah. Iya, Besti. sebelum negara api menyerang. Nah itu ada salah satu. Jadi Bu Mayang ini dapat tepatnya Pak Bambang ya? Ya. Dapat Pak Bambang maksudnya? Bukan suaminya Pak Bambang. Itu dapat hadiah tuh kendaraan roda 2. Nah pada waktu itu saya ke tempatnya Bu Mayang dan memang kalau ke tempatnya Bu Mayang tuh kendaraannya gonta-ganti terus kan ditanya Mas Tutus Punya rental? Mas Tutus kok kesini apa namanya kendaraannya ganti-ganti? Ku jawab anaknya showroom gitu. Terus dari situ bilang di depan ada kendaraan baru dan itu bisa dipakai sama Mas Tutus dan apa namanya bayarnya sebisanya, tapi memang dan nggak ada bunganya gitu. Dan itu sepeda motor baru fit injection yang pada tahun itu emang hype banget gitu. Nah itu bagi saya itu adalah salah satu kekuatan. Maka kekuatan apa nih yang saya bisa miliki untuk mensupport bestie saya gitu. Karena keduanya giver tadi, keduanya memberi ya, nggak Yes. cuman Bukan menerima. balas budi kan, Bukan, teman-teman. karena Budi sudah dibalas, udah dibalas ya, udah Ya, keluar ya kita dari take and KPK. give. Ya. Jadi sekarang jadi Menteri Kesehatan. Udah ganti, bukan Menteri Kesehatan Budi lagi. Pak, Budi kan? Budi. Iya Budi kan? Budi Sadikin. Sudah kita nanti kemana-mana. Tapi kan kadang membayang mata tuh gini, kadang orang tuh pengen kolaborasi tuh karena merasa, aduh, aku pengen deh kayak dia, terus juga kagum banget sama seseorang sehingga pengen kolaborasi dengan orang itu. Nah sebenarnya untuk memilih siapa yang akan kita ajak kolaborasi itu ada tipsnya juga nggak sih? Saya sih dulu waktu milih dia asli. Saya pun juga akhirnya sama. Ya kita punya menurut aku sama sih kayaknya ada 3 sih minimal syaratnya. Syarat yang pertama pastinya mitra muslim kalau mau berkolaborasilah dengan mereka yang punya visi yang sama. Jadi visinya sama, tujuan hidupnya sama, goalnya sama. Oke, sama-sama semua pengen mencapai surga dong. Tapi kan jalannya bisa macam-macam. Nah, pastikan meskipun goalnya sama, jalan yang ditempuh pun kurang lebih jalan yang sama, bukan jalan yang berbeda. Itu akan lebih memudahkan kita untuk kolaborasi. Karena jika kita berjalan di jalan yang sama, menuju goal yang sama, kita akan tahu sepanjang jalan tuh apa yang perlu diimprove. Kalau terlalu beda jalan, nanti dia nggak bisa nge-feedback kita karena dia tidak menjalani apa yang kita jalani. Nah, jadi dia berjalan di jalan yang sama, punya visi yang sama. Terus yang kedua syaratnya kalau mau berkolaborasi pastikan yang punya perbedaan. Yang punya perbedaan, yang itu justru nanti akan jadi sumber kekuatan. Karena strength lies in differences. Kekuatan itu justru terletak di perbedaan. Jika saya kolaborasi sama-sama milenial, ya sama-sama gapteknya dong. Nah kalau misalnya Mas Tutus kolaborasi sama yang sesama milenial, bisa jadi dia nggak mendapatkan apa yang dimiliki oleh selenial. Selenial kan kekuatannya ada 4 minimal. 1 punya wisdom ya. Jadi kalau wisdom, kalau misalnya pernah waktu ngobrol-ngobrol Mas Tutus ada apa, kadang-kadang sama temen itu ada yang miscommunication atau apa gitu-gitu. Jadi wisdomnya selenial itu bisa dimanfaatkan oleh milenial. Selenial selain punya wisdom, selenial juga punya experience, punya pengalaman. Maka pengalaman ini nanti yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Dan selenial juga punya yang namanya network. Maka hidupnya lebih duluan, bisa jadi kenalannya lebih banyak dan network untuk kemana-mana lebih banyak. So kayak Mas Tutus masuk di Academy Trainer juga itu saya yang geret tuh, ayo seret ke sini kalau mau improve di jalan yang sama masuklah Academy Trainer gitu. Maka Mas Tutus akhirnya juga masuk. Dan yang keempat, Selenial punya aset.
Aset itu artinya secara finansial bisa jadi kita lebih settle, jadi kita lebih bisa support milenial. Meskipun hari-hari ini milenial juga banyak yang secara aset lebih udah luar biasa crazy, udah crazy crazy ya. rich-nya tuh sekarang milenial. Saking crazy-nya. Betul. Bahkan Bram Muryati Sudibyo atau katakanlah Mustika Ratu Marta Tilaar itu sekarang kalah sama MS Glow, kalah sama Scarlett yang milenial ya, betul. Itu betul banget. Artinya milenial juga punya kekuatan yang dibutuhkan oleh para selenial. Apa kekuatan milenial? Apa Sebutkan. kekuatan milenial? Pertama itu adaptif. Jadi mau dengan atasan yang model apapun itu dia kalau mau bertumbuh memang harus bisa beradaptif. Yes, menyesuaikan. Yang kedua itu kalau para milenial kami itu menyadari nih energinya itu luar biasa. Mas Nasir pasti udah kita berinteraksi. Oh, buat my energy. Ya. Terus yang ketiga itu adalah kita adalah fast learner, kita pembelajar cepat. Dari siapapun kita akan selalu berusaha belajar itu lebih cepat. Tapi kita juga punya kelemahan nih, kita tuh kutu loncat ya. Ya. Yes, jadi Milenial seringnya nggak gampang bertahan di satu tempat ya, makanya oh apa? Ya, pengalaman ya. itu hasil research mas. Hasil research Iya. memang mengatakan milenial itu seringkali nggak bertahan, kecuali jika milenial itu tahu apa visi dari satu perusahaan, visi atasannya, maka dia akan bisa cenderung 5 kali lebih bisa bertahan dengan tempat yang sama. Jika milenial itu dikomunikasikan apa visinya, maka penting banget untuk mengajari milenial, hey ini visinya perusahaan, ini apakah sesuai denganmu? Jika sama dengan visinya dia, maka milenial akan cenderung bertahan. Sehingga tadi yang di awal kan visi ya tadi untuk Ya, berkolaborasi. visi betul. Dan ada satu lagi Mas Utus, milenial itu kekuatannya adalah dia digital natives. Karena dia digital natives, maka secara teknologi pasti lebih menguasai, pasti lebih tahu. Maka bahkan secara tren juga lebih tahu karena dia di digital itu dia menguasai, maka tren dia tahu. Maka seringkali Mas Tutus itu yang ngasih saya feedback, Bu Mayang outfitnya kayaknya lebih bagus gini-gini deh. Sepatunya itu kayaknya bocil banget, harus ganti gini. Nah itu dia banget yang ya milenial. Sementara kalau selenial kan taunya ya yang safe ya, play safe ya. Nah saya akhirnya bisa berani untuk bereksperimen ya karena milenial gitu. Berani meracuni Mbak Maya. Iya. Toxic positivity. Jadi itu tadi syaratnya untuk berkolaborasi justru pada saat kita punya perbedaan. Biar kelemahan saya akan dilengkapi oleh kekuatannya Mas Tutus, dan kelemahan Mas Tutus akan bisa saya support, saya lengkapi dengan kekuatan saya. Maka sebenarnya kolaborasi itu salah satu syaratnya, prinsipnya adalah pastikan punya perbedaan. Dan ketiga yang nggak kalah penting adalah kalau mau berkolaborasi pastikan selaras dengan partner kolaborasi dunia akhirat kita. Artinya jika mau berkolaborasi, apalagi ini laki perempuan ya, apalagi beda jenis kelamin. Sesama jenis kelamin pun, kalau pasangan kita yang di rumah, pasangan kita yang itu kolaborasi partner kita sedunia sesurga itu kok nggak klik, usahakan nggak. Karena ya itu nanti akan ada intrik-intrik, akan ada masalah di sepanjang perjalanan partnership kita, kolaborasi kita. Jika partner sejati di rumah kita tidak selaras atau tidak setuju atau tidak ridho atau tidak restu dengan kolaborasi partner yang kita ajak kolaborasi. 3 itu aja. Berapa lama meyakinkan partner di rumah? berapa lama? Kebetulan saya sudah duluan berpartner dengan dia. Sebelum menikah justru sudah berpartner gitu ya, ngawal. Bahkan saling support each other gitu. Jadi pernah nih kejadian di Mitra Muslim waktu itu lagi ada training di Jakarta. Jadi harus segera pulang karena almarhumah ibu mertua tuh wafat. Jadi waktu itu kita ketemu di mana ya Bu Mayang ya? I forgot it. Yang penting aku nganterin ke sana. Iya, jadi waktu itu Bu Mayang langsung siap-siap jemput saya dari bandara, segera diantarkan pulang ke Bangkalan waktu itu. Jadi makanya kenapa kalau kolaborasi antara selenial dan milenial ini digabungkan dan menggunakan prinsip NOW, itu tracknya bakal berdampak. Yang penting betul-betul sehat seperti itu, dan masing-masing pasangan best half kita yang ada di rumah itu betul-betul ridho. Seperti itu. Bahkan pernah itu satu kejadian, saya nggak bilang kalau waktu itu anak saya itu sakit di dekat rumahnya Bu Mayang.
Jadi waktu pulang dari rumah sakit dijemput, kita padahal udah pesen ini nih apa namanya online Ojek gitu ya. online. Ojek Ya. online. Nggak usah sebutkan Grab atau Gojeknya kan. Goyang kayaknya ya. Uber Iya, kayaknya. Ubernya juga nggak usah. Uber Gojek atau Grabnya nggak perlu disebutin ya. Jadi waktu itu langsung dijemput, diantarkan pulang ke rumah, bahkan sampai anak ketiga saya yang wafat itu pun juga disupport gitu oleh Selenial khususnya Bumaya. Seperti itu. Ya. Yes. Cuman ada yang penting sekali tadi yang selain tentang visi, kemudian juga selain masing-masing punya apa namanya Perbedaan, kekuatan yang berbeda. Perbedaan itu yang penting, jangan sampai yang sama ya. Kan Yes. kalau sama ya Ngapain? Ya, Yes. homo namanya. Sejenis. Homo kan sejenis. Iya, Itu ada yang lagi viral. Bihomo. Ngawur. binomo. Ini aku belum tahu Besti, nanti aku dijawab ya. Nah kelebihan dia tuh itu, kalau ada sesuatu yang lagi happening dan dia tahu bahwa saya bakalan nggak tahu gitu, dia akan kirim DM ke saya, nih yang lagi kekinian, ini trennya, oh oke, besok kita pakai bikin gini ya, Asik. bisa bikin gini, terus saya dibocorin gitu sama dia, oh baiklah. Bahkan caption pun harus ada intonasinya. Iya sih. Anti service squad Maze. Ada masenya. Info Mas Kita masuk ke games ya. Games Wow. itu apa sih? Emang kalau games itu ada apanya? Ada hadiahnya. Rules of the game dong, ada rules-nya. Ada Rindu rules-nya. Bukan game sih, tapi Ini apa ini? Tara. Tara. Oh, Tara. Oh, ini namanya Tara. Ini atau itu? Oh, ini atau itu. Cuman jawab aja katanya. Ini atau Baiklah. itu. Cuman jawab. Ya. Cuman jawab ini Kalau atau itu. salah apa nih? Nggak naik kelas atau remedi besok? Kayaknya diuji deh kebestian kita remedi. deh. Coba remedi undang lagi. Remedi, nanti kita podcast lagi. Oh, disuruh minum lagi gitu ya. Oke. Jadi ini atau itu ya. Ini atau itu. Nggak semua juga nggak apa-apa, tapi Kak Nas pilih. Oh, Oh, dipilih. semua juga nggak apa-apa sih, kita siap. Oh, We are born ready. We are born ready, Mitra Muslim. Dipilih ya. Satu-satu dulu atau barengan? Satu-satu. Oh, satu-satu. Oke, ada 1, 2, 3, ada 5 ya? 5. Milih antara ini atau itu, antara 1 atau 2. Ya, 3 boleh. Pasti kita perlu doa dulu nggak sih? Kan kita selalu doa dulu kan ya, doa bersama dulu kan. Biar nanti lancar sesuai dengan Oh, ini mungkin harapan. seperti rapid question ya. Rapid Ah, question. Oke. Cepat gitu aja dah. Tara. Itu! Oh belum. Oke. Memayang dulu ya. Mm-mm. Oke, menjadi orang yang sama alasannya. mungkin oke. alasannya sekarang apa nanti? Sekarang. Oh, langsung dijawab langsung alasannya. Oh, tak pikir semuanya. Berarti nggak rapid amat ya? amat ya. Ini mungkin Oke. antigen, mungkin atau PCR. PCR mungkin ya. Harus gini dong aku. Habisnya ada rapid. Oke, dari Mbak Mayang, menjadi orang yang kuat atau orang yang berani? Kelamaan. Kuat aja deh kalau gue. Oke. Kalau berani mah milenial banget. Berani, aku pilih Ah, berani. berani. Oke, langsung alasannya ya. Alasannya? Oke. Kuat karena buat saya jika kita sudah kuat maka apapun yang terjadi goncangan sebagaimanapun kita akan tetap menjadi pemenang. Yeay. Kalau berani apa berani? Kalau berani, saya tuh orangnya nyoba dulu. Baru kalau udah nyoba nanti dianalisis sambil jalan. Kalau salah, Hah? nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ntar makanya diulang lagi. Maka mulai dulu, sempurnakan kemudian. Salah nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Ya Rahman, ya Rahim. Berenang dulu Ya meski nggak bisa. Gofar. Ya kok. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Mencintai. Oh, mencintai. Sesuai gender ya. Ketahuan kan bahwa kita memang berbeda. Berbeda. Iya. Alasannya? Tapi Siapa jangan dulu? sengaja berbeda loh coba. Ya enggak lah pasti. Enggak. Dicintai, Mbak Mayang dicintai ya. Ya, Oke. dia dulu dong kan Oh, dia dong. ya. Mencintai. Aku tuh suka memuliakan pasangan. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Hai Mbak Fitra, apakah dia benar? Kayaknya enggak. Atau hanya lip service ya. Lip service. Kita arti servis Iya, kan? lip service maaf. Sorry. Mencintai karena memuliakan partner pasangan. Partner. Karena itu bagi saya, karena itu udah janji sih dari hati gitu ya. Jadi kalau ntar punya pasangan bakal dimuliakan. Apalagi kemarin tuh ngobrol, ternyata kalau orang udah masuk di fase usia 3, kepala 30, 40, itu tuh kayaknya
rumah tangga itu akan mulai berguncang. Enggak juga. Enggak, merasakan enggak. Makanya itu Anda karena terlalu banyak nonton layangan putus. Kok tahu. Sharing ya. Followernya banyak hatersnya ya. Suka nih dia. Nggak ada kalau- haters ya. Itu kalau aku. Jadi mencintai itu adalah memuliakan. Kalau dicintai berarti dimuliakan atau beda gimana? Kalau dicintai boleh juga sih dimuliakan. Dicintai itu kalau bagi seorang wanita dicintai itu penting karena dicintai itu akan menjadi sumber kekuatan. Tahu kan bahwa makhluk ciptaan Allah yang paling kuat adalah wanita, gitu kan ya. So dicintai itu penting. Iya, Maka kan setiap laki-laki pastikan menjadikan istri Anda di rumah merasa dicintai. Biar dia nanti kuat menghadapi apapun. Kuat walaupun transferannya pas-pasan. Kuat walaupun putra-putrinya aduh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kuat walaupun suaminya ya gitu. Maka Karena dicintai itu dicintai penting. dengan luar biasa. Tepuk tangan Dicintai. dulu buat kedua tamu ini. Insya Allah. Sedikit tapi berkualitas atau banyak tidak berkualitas? Sedikit berkualitas. Sedikit berkualitas. Kok kamu nggak beda sih, Besti? Nggak bisa kalau ini sama. Ya udah deh, kadang-kadang kita memang punya visi yang sama ya. Visinya sama. Sip. Kenapa? Aku dulu atau Bumeng dulu? Gimana kalau kita barengan? Iya. Kalau dari aku itu sedikit berkualitas karena kadang di sibuknya waktu, tapi kita bisa curi-curi dan berdua gitu ya, kayak ngabisin waktu makan bareng. Ataupun misalnya lagi di kamar tapi dempet-dempetan, walaupun itu cuma sebentar gitu ya, tapi itu kayak ngecharge energi. Emang Anda di kamar nggak pernah dempet-dempetan? Di kamar apa dulu? Beda. Dia kadang kamar ganti. Dempet-dempetan Justru harus alarm berpisah. bunyi ntar. Di ruang ganti itu biasanya yang di apa namanya? SPBU. Emang ada ruang ganti? Itu sih. Jadi Iya, yang iya, penting sedikit berkualitas, apalagi berkaitan dengan pasangan. Bahkan kita tuh kalau apa namanya di perjalanan itu, walaupun perjalanannya sebentar, kita tuh sambil briefing. Jadi Lu sambil tidur, Besti. Sedikit berkualitas dia, Soalnya tidur sedikit habis itu berkualitas ya. kentutnya nggak disebutin. Jangan, Besti, aku menjagamu dan keluargamu. Ngawur. Jadi gitu, jadi sedikit berkualitas. Itu versi aku. Ini semacam quality time. Gimana Mbak Mai? Sedikit berkualitas karena memang bukannya waktu kita di dunia memang nggak banyak ya. Maka dalam 24 jam pastikan kita sedikit berkualitas. Jika dalam 24 jam itu ada yang sedikit untuk pasangan, sedikit untuk putra-putri, sedikit untuk suara muslim, sedikit untuk tetangga, sedikit untuk siapa, memang semuanya sedikit-sedikit. Tapi pastikan yang sedikit itu berkualitas, sedikit itu nggak berdua dengan gadget Anda, sedikit itu nggak bertiga dengan pekerjaan Anda. Maka sedikit yang berkualitas. Bukan tepuk tangan ya? Orang jujur atau orang setia? Mau collab sama orang jujur sama orang setia? Berat, Besti. Iya. Sampai itu. Ini pertanyaan jebak nih. Iya. Ini siapa yang bikin pertanyaan? Ini yang bikin pertanyaan nggak jujur banget ya. Harus dijawab berarti ya. Besok aja. Kita jawab di kolom komen ya. Jujur atau setia? Aku lebih suka jujur. Jujur li ya, jujur li. Jujur li. Jujur li. Kalau tanya alasan ya karena lagi hits aja jujur li. Gak ada setia li kan? Setia nggak ada. jujur li. Setiap band udah lama sebenarnya. Udah lewat masanya ya. Jujur li. Ya? Jujur, jujur. Oke, jujur. Insya Allah kalau jujur dia setia kok, insya Allah ya. Belum tentu Belum juga. tentu juga. Oh bisa. Layangan putus tuh kan nggak. Ya, dia jujur. Dia jujur 5M kan, tapi dia nggak setia. Oh iya aduh. Anda setia kan, jujur? Gak apa-apa, it's not my dream mas. Yang terakhir, oke. Dihina di depan umum atau ditusuk teman dari belakang? Dihina di depan umum. Sama. Karena buat aku itu sebagai ujian mental, apakah kita berdiri kita itu karena Allah atau karena ciptaan Allah. Berdiri kita itu karena tepuk tangan atau karena pujian. Nah, atau ternyata karena Tuhan. Yes. Nanti jadikan quote ya Asik. Besti. Ternyata itu ada quotes-nya bonek-bonek tuh. Gimana tuh? Apa? Berdiri Diam. Bulu Romaku. Aduh, kapan nih? Tahu. Apa ya? Diam apa? Diam apa tuh yang bonek itu loh? Dicaci tak tumbang, Nah. dipuji tak terbang. Oke.
Kayak slogannya salah seorang paslon ada seperti itu. Iya. Itu nanti ya. Itu bukan Pastikan iklannya di Suara Muslim. Oke, ya 3 kata dan kalimat. Oke, Iya. apa ini kata dan kalimat? 3 kata untuk tutus Dari Mbak Mayang. dari Mama Yang. Kayaknya kita 3 sering kata seperti ini deh, untuk Besti. Mama Mayang Mau yang dari- bagus sama yang jelek pasti nggak ada yang jelek kan kalau semua dari aku kan. Dan sebaliknya. Oke. Hmm. 3 kata Mas Nasir mau dengerin siapa dulu nih? Dari Tutus dulu. oh dari tutus Asik. dulu. Tutus ke Mbak Mayang. Nanti aku dulu. kopas deh. Biar sevisi ya. Biar sama. Nungguin ya. 3 kata Bu Mayang ya dari saya Mitra Muslim. Yang pertama Kata aja. Kata aja ya. Iya. Humble, helpful, happy. Masya Allah. Jadi Bahasa tipe Inggris ya? H Iya. Oke. Kan harus Saya pakai bahasa Arab deh. 3H. 3H, yes. Kalau 3H berarti nanti bisa head, hand, and heart. Arti. Hard. Iya, tapi itu head, hand, and heart itu betul untuk Mas Tutus. Head itu artinya dia orang yang mau belajar, headnya terus bertumbuh. Handnya itu dia orang yang paling mau membantu, selalu helpful. Dan heart itu dia orang yang memang tulus menurut saya. Bukan tutus ya, tapi tulus. Ya. Oke. So 3 katanya heart, head, and hand. Wah, bener-bener sevisi ya. Sama-sama 3H. Oke, tutus dan Mama Yang. Kamu tadi apa 3H-nya? Hah? Aku Kan lupa. sudah. Lupa kan? Humble, Lupa kan? Humble, happy, sama helpful. Helpful. Helpfulnya kedua, helpulnya kamu nggak pernah kedua. bilang gitu Nggak, ya dari sama aku tadi kayaknya. Kan kalau kita di biar training, ribut, biar ribut. kalau di training kan beda kebutuhannya. Iya. 3 kata. Oke. Oke, dan Masya Allah Mitra Muslim hari ini kita punya Kayaknya Kok ada yang udah? kelewat, ada yang kelewat. Gak bisa ada yang kelewat, ada pertanyaan yang kelewat. Oh, kita nggak mau kelar sih. Ada pertanyaan yang kelewat. Mas yang Pertanyaan sabar mana? ya Mas. Pesan. Oh, satu pesan. Belum ada yang kelewat Belum, belum. satu pesan Di untuk Mitra question Muslim. road Ada. di question road. Oh, di udah question hafal road. mereka. Oh, di question road. Sebentar, yang Jadi mana harus ya? menanyakan apa yang Hal Hal-hal dibuang sayang saya. selama kolaborasi. Betul banget. Oh ya. silakan. Bloopers dong. Bloopers time. Hal-hal yang Bloopers. sama. Jangan dibuang sayang ya. Yes. Mas Tutus itu sangat tahu tren, maka dia itu paling seneng ngajakin Bu Mayang ada joget TikTok terbaru. Sudah joget TikTok ya, dan you know what, ada beberapa hati dan hal yang perlu saya jaga sehingga aslinya saya nggak boleh banget TikTokan kayak begitu Yes. gitu kan. Ya. Maka porsinya Bu Mayang kalau di TikTokkan tapi tetap untuk meningkatkan reach ya. Followers. Ya, biar digital natives itu Iya. juga ngerasa saya seperti mereka ya. Jadi porsinya Bu Mayang itu cuman geleng-geleng doang Ya. gitu, tangannya cuman gini Nah, gini. gitu. Ntar Terus boleh- ada yang kayang. Ada yang kayang. Ya, Enggak betul. dong, aku Kadang aku yang kayang cuman nggak diupload. aku nggak kayang. Kan di bawah saya. Aku yang goyang. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua yang dibuang sayang. Kita tuh kalau mau training Ya, selalu kita sering ngawur sebenarnya. mm-mm. Sebenarnya banyak kemungkinan malpraktik. Kan dibuang sayang ya. Malpraktik artinya apa? Seharusnya setiap dari kita tuh well prepared. Well prepared itu harus artinya perlu ada briefing yang detail gitu ya. Ketika kita melibatkan banyak tim, memang kita akan ada kayak formal briefing. Tapi ketika cuman berdua doang sama dia, Iya. kita tuh sering malpraktik gitu. Jadi Nggak usah pakai briefing. briefingnya itu sambil jalan, sambil di mobil gitu Sambil kan. di mobil. Jadi nanti apa? Bahkan Oke, tidur selesai dulu. ngapain? Kadang-kadang gini-gini, ya dia ngantuk pula. Kadang dia sambil bedakan gitu. jadi kita bisa briefingnya tuh bisa ya gitulah. Iya. Dan seringkali miss ya Besti. Seringkali ada yang kelupaan sehingga pada saat di tengah-tengah lagi sesi gitu baru ingat, waduh, bukannya dia harusnya siapin ini ya. Nah, untungnya karena kita sudah sefrekuensi gitu, kita cuma tinggal kode alis naik aja ting ting gitu. Dia Dan sudah pakai tahu. masker. Dia langsung muhasabah dong. Kontemplasi, evaluasi. lupa apa ini ya? Apa ya? Apa ya? Ini apa yang terlewat. Jadi bahkan dari briefing yang singkat itu kita akan ngebuat powerful. Entah powerfulnya itu sambil nyemil, sambil bedaan, sambil libaman, sambil Dan itu yang berani balmam dia ya, bukan saya. Ya. Karena kalau saya biasanya udah selesai di rumah. karena kan saya belum selesai jadi di mobil. Ntar tidur soalnya. Jadi itu. Yang ketiga, emang ada yang ketiga? Masih ada. Enggak, banyak sih sebenarnya bloopersnya kita itu.
Yes, after training yang kita lakukan itu adalah healing. Oh iya, kita suka 3 ing Mas. 3 ing. Healing, Ini Yang kedua refreshing refreshing and dan eating. singing. traveling. Traveling. Healing. Iya, healing is traveling ya. Iya, refreshing, healing, traveling, Eating. 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 juga. Ya. Mau tanya nggak kira-kira tempat favorit makanan kita di mana? Tanya dong, Coba tanya coba, dong. coba, Tanya coba dong. coba dengar mitra muslim yang saat ini sedang nonton nih. Ya. Boleh di kolom komentar ya, tulis apa kira-kira Favorite place tempat healing makan kita ya. favorit ya. Favorite place. Padahal sebenarnya healing tuh bisa di mana aja Mas Nasir. Bahkan setelah training kelar gitu ya, semua peserta udah pulang, kita sudah jaim-jaim kita udah selesai gitu kan ya. Setelah saatnya kita healing. Healingnya Yes. dengan cara apa? Dengan cara apa? Makanan yang ada di sana bukan? Oh, bukan hanya begitu, bungkusin gitu. Kita bungkusin coffee break gitu ya. Betul banget, karena ntar kalau udah selesai training tuh pasti lapar gitu. Nah, tapi ternyata ada yang penting sambil prepare, sambil nata-nata barang, kita Singing. singing. Oh, Iya. sini. Yes. Kita bisa singing, packing, snacking. Sering ada. Tapi favoritnya emang di sana tadi itu. Enggak juga. Atau beda? Beda juga. Oh, ada lagi beda, tempat beda, khusus beda. atau tempat yang sering didatengin. Gimana berarti? Tempat terbaik kita adalah hitungan ketiga, 1, 2, 3. 3. Mall. Yes. Walaupun only just window shopping gitu ya, cuman shopping. hanya Iya. Cuman bikin kaki Karena pegel ya. makan juga. dia makan gitu, tapi ngobrol. Pencitraan lah biar kayak apa ya, crazy rich gitu kan. Crazy gitu. rich ya, habis Kak. ngisi training terus healingnya ke mall. Iya. Cakep. Bahkan dress code-nya harus dipastikan tuh. Nah, jadi sebelum training, briefing itu pun di kendaraan. Tapi sebelum itu kita akan memastikan dress code tuh. Seperti itu. Dress code harus senada atau gimana? Iya biar indah di mata sih. Soalnya kalau kayak saya atau Mas Tutus sebelah nama Mas Nasir kan nggak terlalu asik ya. ngawur ini. Bukan, maksudnya dia akan lebih biar indah di mata. Salah satu kunci dari Hearty Service melayani sepenuh hati itu adalah indah di mata. Jadi jika kita aja deh datang ke satu tempat pelayanan, kemudian petugas pelayanannya itu secara tampilan tuh rapi, seragam, make up, senyum, itu kan kita seneng. Maka kita pun berusaha begitu. Itu kalau di tempat pelayanan publik, harapannya yang pelayanan di rumah juga gitu. Yang para istri harapannya juga tampilannya indah di mata suami ya. Tapi suami juga perlu ya tampil indah di mata istri. Makanya dia pakai parfum saya gitu. Anda indah di mata siapa? Kalau pakai parfum bawah ya. Mau kan? Mau belinya di mana kan? Nanti kita di belakang layar ya. Ya kita bahkan dibuang sayangnya sampai gitu, kita sampai sharing apa-apa yang kita pakai gitu ya. Yes. Saya pakai, dia pakai dia. Looknya sama. Karena untuk kebutuhan tuh. Ya, best look. Best. Oke, itu mitra muslim ya yang sangat menarik dari dua tamu kita pagi hari ini. Sudah dapat banyak inspirasi insya Allah ya. Kalau mau diundang lagi silahkan komen, please undang lagi. Tapi kayaknya Mas kameramennya udah lelah dengerin. Memang artinya saatnya kita harus berpisah ya. Dan jangan lupa untuk yang baru saja gabung, nanti juga bisa yang dengarkan ya di radio bisa langsung meluncur ke YouTube Suara Muslim TV. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, untuk Mbak Maya mungkin ada media sosial yang bisa diikuti oleh mitra muslim? Silakan. Ada @Hearty Service, HEARTY Hearty_service. Oke, itu- Service-nya pakai bahasa Inggris ya, bukan service Pakai P. mesin cuci. Service. SERVICE. Instagram itu ya? Hearty Service Instagram. Oke. Pastikan nanti follow di @tustus Just. Asik. Itu juga Instagram terus just ya. Dan juga pastikan follow Instagramnya Muhammad Nasir. Catatan Nasir. ya. Catatan Nasir apa Nas Project. Yes. Hari ini kita di Mata Nasir. Besok kita mata-mata ya. Kita mata-matain mereka habis ini mau ke mall mana ya. Iya. Sepertinya habis setelah acara ini pengen healing. Iya, Ya, healing terus ke kita. mall. Oke. Baik. Giling. Setelah healing kita giling. Mitra Muslim, terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini di SM Talk ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Yang utama adalah ketika kita berkolaborasi tadi dengan berbagai macam kesamaan, ada visi juga yang sama, kemudian juga ada
improvement yang terus-menerus dijaga, kemudian terbuka untuk berbagai macam feedback dan juga saling memberi itu agar bisa kolaborasinya sehat, bergizi, dan insya Allah kita akan mendapatkan pasangan kolaborasi yang bagus. Tentu kolaborasinya juga bukan hanya untuk di dunia, semoga nanti di akhirat juga bisa kembali bertemu bertetangga ya sama orang-orang soleh surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.